Halo semuanya. Di sini aku akan melakukan percobaan tentang denaturasi protein. Kenalin, aku Delvia Esmeralda dari Prodi S1 Farmasi. Jangan lupa di-like videonya. Enjoy. Tujuan dari praktikum ini sendiri yaitu satu, memperlihatkan bahwa protein dapat diendapkan dengan penambahan etanol absolut. Yang kedua, memperlihatkan bahwa logam berat dapat mengendapkan protein secara denaturasi irreversibel. Denaturasi protein adalah proses perubahan struktur lengkap dan karakteristik bentuk protein akibat dari gangguan interaksi sekunder, tersier, dan kuartener struktural. Karena fungsi biokimia, protein tergantung pada 3 dimensi bentuknya atau susunan senyawa yang terdapat pada asam amino. Protein adalah bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air. Protein adalah molekul raksasa yang terdiri dari satuan-satuan kecil penyusunnya yang disebut asam amino, yang tersusun dalam urutan tertentu dengan jumlah dan struktur tertentu. Molekul ini merupakan bahan pembangunan sel hidup. Protein yang paling sederhana terdiri atas asam amino. Tetapi ada beberapa protein yang memiliki ribuan asam amin. Protein mempunyai fungsi khas yang tidak dapat digantikan oleh zat gizi lain, yaitu membangun serta memelihara sel-sel dan jaringan tubuh. Ciri-ciri suatu protein yang mengalami denaturasi bisa dilihat dari berbagai hal. Salah satunya adalah dari perubahan struktur fisiknya. Protein yang terdenaturasi biasanya mengalami pembukaan lipatan pada bagian tertentu. Selain itu, protein yang terdenaturasi akan berkurang kelarutannya. Lapisan molekul bagian hidrofobik akan mengalami perubahan posisi dari dalam keluar. Begitupun sebaliknya, hal ini akan membuat perubahan kelarutan. Salah satu penyebab denaturasi protein adalah perubahan temperatur dan juga perubahan pH. Faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan denaturasi adalah deterjen, radiasi zat, pengoksidasi atau pereduksi, dan perubahan jenis pelarut. Denaturasi dapat bersifat reversibel jika suatu protein hanya dikenai kondisi denaturasi yang lembut seperti perubahan pH. Alat-alat yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu tabung reaksi, rak tabung, gelas ukur, Erlenmeyer, dan juga pipet tetes. Bahan-bahan yang digunakan yang pertama yaitu ada cuka, telur yang akan diambil putih telurnya, susu putih, dan jeruk nipis. Selanjutnya masuk pada tahap percobaan. Pada percobaan pertama yang dilakukan adalah menyiapkan 2 tabung yang telah diberi larutan albumin telur pada tabung pertama dan larutan susu pada tabung kedua dengan masing-masing sebanyak 2 mili. Hal pertama yang dilakukan yaitu mengambil 2 mili reagen cuka. Kemudian ditambahkan pada tabung yang telah berisi larutan susu sebanyak 2 mili. Setelah itu digoyang-goyangkan hingga larutan menyatu sempurna. Kemudian tunggu hingga hasil tampak. Yang kedua, menambahkan 2 mili cuka ke dalam tabung yang berisi putih telur. Lalu digoyang-goyangkan hingga tercampur dan ditunggu hasilnya. Percobaan kedua dengan pereaksi jeruk nipis. Yang pertama dilakukan yaitu menyiapkan 2 tabung yang berisi larutan albumin telur dan susu dengan masing-masing sebanyak 2 mili.
Kemudian mengambil 2 mili larutan jeruk nipis. Dua mili larutan jeruk nipis ditambahkan pada tabung yang telah berisi albumin telur. Kemudian digoyang-goyangkan hingga tercampur sempurna, lalu didiamkan. Selanjutnya, yaitu menambahkan 2 mili jeruk nipis pada tabung yang telah berisi susu. Kemudian digoyang-goyangkan hingga tercampur sempurna. Penambahan reagen cuka pada larutan susu menghasilkan larutan yang keruh. Kemudian pada penambahan reagen cuka dengan larutan albumin telur menghasilkan 2 lapisan. Terdapat gumpalan di atas dan larutan bening di bawah. Penambahan larutan jeruk nipis dan cuka sendiri digunakan sebagai reagen. Percobaan kedua yaitu larutan susu dengan pereaksi jeruk nipis. Hasilnya larutan putih pekat dengan sedikit gumpalan. Selanjutnya, larutan albumin telur yang ditambahkan dengan pereaksi jeruk nipis menghasilkan larutan putih keruh dan terdapat sedikit gumpalan di atas. Dapat dilihat perbedaannya. Pada reagen cuka dengan putih telur, larutan berwarna bening. Sedangkan dengan reagen jeruk nipis, larutan berwarna putih keruh. Tetapi sama-sama terbentuk suatu gumpalan. Hal tersebut menandakan adanya denaturasi protein. Selanjutnya yaitu reagen cuka dengan larutan susu. Larutan berwarna putih. Terdapat gumpalan-gumpalan pada dinding tabung. Reagen jeruk nipis dengan susu, larutan berwarna putih pekat, terdapat sedikit gumpalan di bawah. Denaturasi protein dapat terjadi dengan berbagai macam perlakuan, seperti perlakuan panas, pH, asam dan basa, garam, dan tegangan permukaan. Protein memiliki titik isoelektrik Schwitter ion. Protein juga memiliki titik isoelektrik di mana jumlah muatan positif dan muatan negatif pada protein adalah sama. Pada saat itu, protein terdenaturasi yang ditandai dengan terbentuknya gumpalan dan larutan menjadi keruh. Jadi dapat disimpulkan yang pertama yaitu faktor-faktor yang menyebabkan denaturasi protein yaitu pengaruh suhu yang tinggi, pengaruh pH, dan pengaruh mekanik. Yang kedua, larutan albumin banyak terdapat pada bagian putih telur. Larutan albumin yang digunakan pada percobaan ini adalah larutan yang berasal dari putih telur ayam. Yang ketiga, pada putih telur yang digunakan pada percobaan ini mengalami proses denaturasi yang sempurna. Dan yang terakhir, proses denaturasi terjadi cukup banyak pada penambahan dengan reagen jeruk nipis.